Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Reviandra dengan NIM BA1A12346. Di sini saya akan menjawab tugas-tugas dan soal dari hukum acara perdata, yang dimana soal tersebut terdiri dari 8 soal. Soal yang pertama, bagaimana pendapat ahli terhadap hukum acara perdata dan apa saja yang menjadi ruang lingkup dari hukum acara perdata tersebut? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum atau ketentuan dan contohnya. Hukum acara perdata adalah serangkaian aturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara perdata di pengadilan, termasuk bagaimana seseorang bertindak di depan pengadilan, mempertahankan hak-haknya, dan sebagaimana hakim bertindak serta memutus perkara secara adil. Menurut para ahli, hukum acara perdata berfungsi sebagai aturan main untuk menegakkan hak-hak perdata di pengadilan. Ruang lingkupnya meliputi pihak-pihak yang berperkara, proses pengajuan gugatan, pemeriksaan dan pembuktian, putusan dan pelaksanaan putusan. Dasar hukum utamanya di Indonesia adalah HIR, terus ada HIR, ada Rechford de Buitenwest dan RV. Contohnya, HIR berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan RBG di luar Jawa dan Madura. 2. Sumber hukum acara perdata ini hingga saat ini belum terhimpun atau terkodifikasi dengan baik. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan dengan mengukakan sumber hukum acara perdata tersebut dengan menggunakan dasar hukum acara perdata tersebut dengan mengukakan dasar hukum dan contohnya. Sampai saat ini, sumber hukum acara perdata di Indonesia belum terkodifikasi secara sempurna. Hal ini disebabkan digunakannya peraturan-peraturan warisan kolonial Belanda seperti HIR, RPG, dan RV yang belum sepenuhnya diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Selain itu, sumber hukum acara perdata juga meliputi jurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu dan doktrin. Mendapat ahli hukum, ketiadaan kodifikasi yang menyebabkan hakim sering menafsirkan hukum secara aktif dalam praktik. 3. Salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah hakim mengejar kebenaran formil. Apa yang dimaksud dengan kebenaran formil tersebut dan bagaimana perbedaannya dengan kebenaran material? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Salah satu asas hukum acara perdata adalah hakim mengejar kebenaran formil. Kebenaran formil adalah kebenaran yang dicari berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak tanpa hakim harus mencari kebenaran material. Dalam perkara perdata, hakim hanya menilai bukti yang diajukan, sedangkan dalam perkara pidana, hakim aktif mencari kebenaran yang sebenarnya, kebenaran material. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam pasal 1865 BDW dan pasal 167-177 HIR. Contoh dalam perkara perdata, jika tergugat mengakui dalil penggugat di persidangan, hakim tidak perlu lagi mencari bukti lain, cukup berdasarkan pengakuan tersebut. 4. Dalam realitas sosial, seringkali terjadi konflik sengketa dan perkara dalam kehidupan sosial. Bagaimana perbedaan antara konflik, sengketa, dan perdata tersebut? Sengketa dan perkara
perdata tersebut dijelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Konflik, benturan atau kepentingan antara dua pihak atau lebih, belum tentu ada klaim hak secara hukum. Sengketa, konflik yang sudah lebih lanjut, biasanya sudah ada klaim hak yang dipertentangkan. Perkara perdata, sengketa yang diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan menurut hukum acara perdata. Contohnya, dua orang berselisih soal batas tanah, itu konflik, kemudian saling klaim hak atas tanah tersebut, sengketa, dan akhirnya salah satu menggugat ke pengadilan, perkara perdata. Nomor 5. Dalam perspektif hukum acara perdata, ada dua macam teori tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Jelaskan kedua macam teori tersebut dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Dalam hukum acara perdata dikenal teori dasar gugatan. Individualis. Ada dua teori dasar gugatan. Yang pertama individualisering teori. Dasar gugatan adalah peristiwa tertentu yang dialami penggugat, menekankan pada kejadian spesifik yang menjadi dasar gugatan. Substering teori. Dasar gugatan adalah substansi hak yang dilanggar, menekankan pada hak atau kepentingan hukum yang dilanggar. Perbedaannya terletak pada fokus gugatan. Individualisering pada kejadian atau peristiwa, sedangkan substering pada hak yang dilanggar. Contoh, gugatan one prestasi individualisering versus gugatan pelanggaran hak milik substandering. Apa yang dimaksud dengan individualisering teori dan dengan substandering teori? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Individualisering teori fokus pada kejadian atau peristiwa konkret sebagai dasar gugatan. Substandering teori fokus pada hak atau kepentingan hukum yang dilanggar sebagai dasar gugatan. Dasar hukum dan contoh dapat dilihat dalam praktik pengajuan gugatan yang menyebutkan baik dengan peristiwa maupun hak yang dilanggar sebagai posita gugatan. 7. Apa yang dimaksud dengan petitum dan bagaimana perbedaan antara petitum dengan tuntutan tambahan? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Petitum adalah bagian dari gugatan yang berisi tuntutan konkret gugat kepada tergugat. Terdiri dari petitum utama atau prime dan tambahan atau subsidiar. Petitum utama, tuntutan pokok, misalnya meminta pengembalian tanah. Petitum tambahan, tuntutan cadangan jika tuntutan utama tidak dikabulkan, misalnya meminta ganti rugi jika tanah tidak dapat dikembalikan. Perbedaan antara petitum dan tuntutan tambahan terletak pada sifat utamanya. Petitum utama adalah tuntutan pokok, tambahan adalah tuntutan alternatif atau pelengkap. Contoh petitum primer, meminta pengembalian tanah. Petitum subsidiar, meminta ganti rugi jika tanah tidak dapat dikembalikan. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan freewiring dan bagaimana perbedaan antara freewiring dengan intervensi
jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Fresh wiring adalah penarikan pihak ketiga oleh tergugat agar ikut bertanggung jawab jika tergugat kalah. Tujuannya untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat, diatur dalam pasal 70-76 RV. Intervensi adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara perdata, bisa atas inisiatif sendiri atau karena ditarik oleh pihak yang berperkara. Contoh, jika tergugat dituntut karena penjual barang cacat, tergugat dapat menarik pihak ketiga melalui fresh wiring agar ikut bertanggung jawab jika kalah. Sekian, terima kasih.